Halo bro, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di dunia gaming 21. Salam sejahtera sebelumnya buat teman-teman. Jadi dimanapun kalian berada, gue ucapin salam sejahtera. Semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat-sehat dan gak kurang suatu apapun. Jika teman-teman ada yang bekerja, gue doakan teman-teman selalu berhasil, tetap semangat. Jika teman-teman ada yang masih sekolah atau studi kuliah, gue doain studi kalian tuh berhasil, brother. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi pada hari ini kita bakalan membahas seputar semut oren, di mana semut oren ini adalah semut gratisan yang bisa kita dapatin jika kita sudah memasuki event Lost Island. Jadi bagi teman-teman yang belum memasuki event Lost Island, teman-teman nggak bakalan nemu semut ini bro. Gitu. Jadi walaupun kalian nggak masuk di semut Lost Island, teman-teman tetap saksikan biar teman-teman juga nanti di saat masuk Lost Island kalian tuh nggak bertanya-tanya semut ini bagus apa enggak, jelek apa enggak gitu. Karena memang di dunia gaming 21 semuanya gue jelasin dengan detail, brother. Oke, nama semut orennya itu adalah Blood Giant. Jadi Blood Giant ini tuh adalah semut tipe pembawa, terus tipe jarak dekat, brother. Tipe jarak dekat. Jadi pembahasan kita hari ini tuh kita bakalan membahas di setiap skillnya. Terus semut ini tuh bagus apa enggak sih kalau kita misalkan kita pakai di PVP atau di PvE gitu ya, di player versus player atau di player versus event itu bagus apa enggak gitu, dan terus damage-nya gimana gitu ya kan, gue bakalan jelasin di sini bro. Oke, dah. Dan gue harus jelasin dulu brother, karena memang setiap semut itu pasti memiliki plus minusnya bro. Jadi sebelum gue juga review semut ini, gue juga udah baca keterangan-keterangan dari GM bro. Kalau memang semut ini tuh bagaimana, jadi biar gue tuh juga nggak asal ngomong gitu sama teman-teman. Karena memang jika gue salah penyampaian, dan pastinya teman-teman juga bakalan salah ngelangkah gitu. Maksudnya gini, di saat gue ngomong ini bagus padahal ini jelek, teman-teman di saat dipakai ternyata nggak worth it banget gitu kan. Jadi kan kayaknya gue bikin konten tuh kayak sia-sia gitu. Jadi memang sebelum gue review setiap semut-semut yang gue udah upload, itu sudah gue cek dulu bro keterangan dari GM. GM itu penjelasannya gimana gitu, penjelasannya bagus apa enggak, itu selalu gue cek dulu bro. Nah, untuk semut ini brother, gue bakalan jelasin nanti di akhir video bahwa semut ini bagus apa enggaknya ya gitu ya. Jadi sebelumnya gue bakalan cek di skill yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi biar teman-teman juga tahu lebih detailnya bro. Oke? Nah, kita langsung aja cek di skill yang nomor 2 bro. Di skill nomor 2 ini, di sini dituliskan dengan jelas banget karena memang di dalam pasukannya sendiri, di dalam pasukan kita mampu memulihkan pasukan setiap babak. Setiap babak itu dalam artian setiap kita nyerang, setiap kita nyerang itu mampu memberikan efek pemulihan dengan rasio sebesar 210%. Itu kalau misalkan kita di level 10. Kalau misalkan kita di level 20 itu di bintang 2 bro ya. Dalam pasukan kita memulihkan pasukan di setiap babak pertempuran itu sebesar 280%, dan gua rasa ini tuh cukup gede bro. Oke bro. Nah, terus di skill yang nomor 3, ini pertahanan ya bro. Pertahanan itu meningkat sebanyak 38%. Kalau kalian bisa naikin ke bintang 3, itu pertahanannya meningkat 76%. Di skill yang nomor 4, di serangan semut pembawa itu meningkat 38%. Kalau kalian di bintang 4, itu serangan semut pembawa kita sendiri itu meningkat sebanyak 76%. Oke. Terus di skill yang nomor 5 bro. Di skill nomor 5, gue sedikit bercerita tentang skill nomor 5 ini. Skill nomor 5 ini yang bikin gue kecewa tentang semut ini brother. Kecewanya kenapa? Karena memang rasio keberhasilannya juga cukup gambling, cukup dalam artian 50-50. Terus dimana skillnya ini hanya aktif itu dalam satu babak atau satu pertempuran bro. Gitu. Karena memang di sini dituliskan dengan jelas banget bro. 50% peluang mengurangi serangan dan damage skill pasukan itu sebesar 50% yang berlangsung selama satu babak. Jadi maksudnya gini, di skill yang kelima ini mampu memberikan efek keuntungan buat kita dengan cara itu
mengurangi damage skill yang harusnya kita terima sebanyak 100%, jadi berkurang sebanyak 50%. Tapi sayangnya ini tuh hanya bertahan itu selama 1 kali pertempuran. Gitu loh. Kecuali kalau kita baca tadi skill yang nomor 2 itu kan di setiap kali pertempuran gitu loh. Setiap kali pertempuran itu setiap kali kita nyerang pemulihan, setiap kali kita nyerang pemulihan gitu. Cuma sayangnya skill nomor 5 ini tuh hanya bertahan itu selama 1 babak bro gitu. Jadi memang gue agak sedikit kecewa dengan skill yang nomor 5 ini ya. Padahal kalau misalkan memang skill nomor 5 ini tuh rutin gitu. Contoh misal di setiap babak walaupun rasio keberhasilannya tuh hanya 50%, gue bakalan ngomong semut ini tuh masuk dalam kategori semut OP, bro. Nah, cuma sayang banget di sisi lain tuh untuk keberhasilannya itu cuma 50% gambling ya, bro ya. 50% dan sekalinya berhasil dan itu cuma bertahan selama 1 babak, dan nggak dan nggak mungkin skillnya ini aktif lagi di pertarungan kedua, di pertarungan ketiga atau di pertarungan keempat. Nggak mungkin berhasil karena memang pertarungannya itu hanya cukup 1 kali gitu. Terus kalau misalkan kalian bisa sampai ke bintang 5, itu peluangnya itu 60% dan mampu mengurangi serangan dan damage skill pasukan sebanyak 60%. Itu hanya berlangsung selama 1 babak, bro ya. Gue sih skill yang kelima cukup kecewa ya, bro ya. Jadi memang gue bakalan kasih tahu bahwa memang semut ini tuh nanti gimana gitu ya. Oke, di skill yang keenam, di sini dia dalam pasukan kita sendiri, serangan dan pertahanan semut pembawa itu meningkat 15%. Kecepatan tempur semut pembawa kita itu meningkat 60%. Meningkat 60 bukan 60% ya. Meningkat sebanyak 60. HP atau darah pasukan pembawa itu meningkat 10% ya, bro ya. Jadi di sini nih untuk kecepatan tempur tuh meningkat sebanyak 60 itu 60 ya, cukup 60 aja sebenarnya sih, nggak sampai 60%, 60 gitu ya. Oke, di skill yang nomor 7 ini meningkatkan darah itu sebanyak 15%. Kalau kalian bisa sampai ke bintang ke bintang 7 itu sebanyak 25%, bro. Terus di skill yang nomor 8, ini gue suka banget sebenarnya, bro. Gue suka banget ini karena memang dia skill aktif gitu, bro. Skill aktif dan memang untuk kerusakannya juga cukup gede gitu. Di sini nih di skill yang 8 itu menyebabkan 230% damage pada garis depan musuh dan ini selalu berlangsung setiap babak dan stabil, bro. Jadi memang kalau di skill yang nomor 5 tadi kan hanya 1 babak. Sedangkan di skill yang nomor 2 terus nomor 8 itu di setiap babak, di setiap pertempuran, bro. Jadi untuk skill yang 8 ini gua ngomong sih bagus banget, bro. Bagus banget. Cuma missnya sih di skill yang nomor 5, bro. Itu skill nomor 5 itu dimana rasio keberhasilannya itu kecil banget, hanya 50-50. Terus dan bertahan hanya 1 babak, men gitu. Dan gua rasa sih itu nggak worth it banget kalau misalkan kita pakai gitu. Apalagi untuk lawan kita gitu. Lawan kita tuh pasti juga mereka juga bukan pakai semut yang abal-abal kan gitu. Bukan pakai semut yang ala kadarnya gitu. Gua rasa juga mereka tuh adalah player yang memang memilih semut yang bagus-bagus gitu lah, walaupun mereka mainnya di free player gitu ya. Jadi seperti itu yang gue jelasin sama kalian tadi di skill yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Semut ini tuh di skill yang nomor 2 OP banget, di skill yang nomor 8 juga OP banget. Cuma minusnya itu di skill yang nomor 5. Jadi dari keterangan yang gue baca, bro, dari keterangan GM ya, semut Blood Giant ini tuh masuk di dalam kategori semut di bawah rata-rata, men. Kenapa gue ngomong di bawah rata-rata? Karena memang itu adalah keterangan yang GM sampaikan gitu. Jadi semut ini juga nggak bakalan cocok jika kalian pakai di PvE atau di player versus event. Contoh event itu kayak di event-event pangolin atau di event groundhog itu nggak cocok banget karena memang dia bakalan ngasih damage itu yang kurang puas gitu, kurang memuaskan. Dan terus semut ini juga gua rasa sih memang kurang cocok kalau kalian pakai untuk pertempuran jarak dekat. Contoh misal kayak player versus player, server versus server, gue rasa juga semut ini tuh nggak bakalan memberikan efek yang maksimal gitu.
Jadi semut ini tetap gue rawat karena memang suatu hari nanti mungkin GM itu kan kadang memberikan perubahan-perubahan tertentu pada setiap semut-semutnya, bro. Contoh misal semut yang kuat aja itu bisa di nerf dan menjadi semut yang agak lemah. Dan gak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti semut yang lemah ini bakalan di nerf untuk bakalan di upgrade menjadi semut yang lebih bagus gitu, bro. Jadi memang ini gue tetap rawat karena memang gue nunggu skill yang nomor 5-nya. Barangkali GM itu merubah gitu. Untuk dalam artian contoh misal kayak sekitar 4 babak atau 6 babak, gue sih kan nggak ngerti gitu ya. Cuma di skill yang nomor 5-nya sebenarnya bagus banget, bro. Skill nomor 5 ini sebenarnya bagus banget, cuma rasionya tuh masih gambling, dan terus untuk skillnya itu hanya aktif sebanyak 1 kali pertempuran aja, bro. Oke. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa gue kasih tentang seputar Blood Giant ini kepada teman-teman. Gue jelasin sekali lagi, semut ini tuh masuk di dalam kategori semut standar, standar ya, di bawah rata-rata, karena memang semut ini tuh kurang bagus jika kalian pakai di event-event pangolin, dan semut ini juga kurang bagus kalau jika pakai untuk event-event groundhog. Dan untuk event-event pertempuran, gue rasa juga semut ini tuh gak memberikan efek yang maksimal, brother, gitu. Jadi ini hanyalah penjelasan atau hal yang gue baca dari GM, bro, yang bisa gue sampaikan sama kalian. Tapi kalau kalian memang punya pengalaman lebih tentang seputar semut ini, ya itu hak kalian, men. Jadi jika kalian punya pengalaman lebih tentang seputar semut ini, teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar, karena memang setiap pengalaman kalian itu juga bakal menambah ilmu dan pengalaman gue berada tentang seputar semut ini, bro. Oke, sebelumnya gue ngucapin terima kasih juga jika memang gue ada salah-salah kata tentang seputar penyampaian gue atau salah-salah kata dalam pembicaraan gue. Gue ngucapin mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, bro. See you again. Bye-bye.